Kasus Iannone diharapkan rampung sebelum MotoGP dimulai. Kasus doping yang menyeret pembalap tim Aprilia Gresini, Andrea Iannone, masih terus berlanjut. Pengacara Iannone, Antonio De Rensis, mengatakan bahwa pihaknya siap mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada 15 Mei 2020 mendatang. De Rensis berusaha bergerak cepat agar kasus Iannone bisa selesai sebelum balapan perdana musim ini bergulir. Meski belum ada pengumuman resmi terkait kapan MotoGP 2020 bisa digelar, pihak penyelenggara MotoGP sendiri diketahui berencana menggelar balapan pada bulan Juli mendatang. Demi mewujudkan hal tersebut, Dorna Sport sebagai promotor MotoGP pun kini sudah melakukan perbincangan dengan sirkuit Jerez Spanyol. Sebab balapan pembuka rencananya akan digelar di sana dengan memplot 2 balapan sekaligus. Iannone tentu saja berharap bisa turut ambil bagian dalam balapan tersebut. Karena itu, pembalap asal Italia tersebut ingin segera menyelesaikan kasus doping yang menyeretnya agar tetap bisa membela tim Aprilia Gresini. Kami akan mengajukan banding pada 15 Mei. Tetapi yang pasti sebelumnya, pada saat itu federasi memiliki 20 hari untuk membalas argumen kami. Selanjutnya, para hakim CAS akan mengambil file dan jika mereka menetapkan bahwa tidak perlu membandingkan sidang, saya yakin bahwa keputusan dapat dicapai dalam 2 bulan, kata pengacara Andrea Iannone. Iannone sendiri diketahui sudah mendapatkan hukuman dari Federasi Balap Motor Internasional atau FIM atas kasus yang menjeratnya. Ia diganjar hukuman berupa larangan membalap selama 18 bulan. Hukuman ini dijatuhkan meski Iannone telah dinyatakan tak sengaja mengkonsumsi doping. Motor baru Yamaha buat Maverick Vinales optimis tatap MotoGP 2020. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, mengklaim dirinya merupakan poin kuat untuk Yamaha pada MotoGP 2020. Vinales juga merasa tenang karena mengetahui motor Yamaha telah mengalami perkembangan signifikan untuk menghadapi balapan musim ini. Sayangnya, Vinales belum mengetahui dengan pasti kapan balapan MotoGP 2020 bisa bergulir. Lomba musim ini belum bisa dimulai karena terdampak wabah virus corona. Menurut rumor terbaru, seri pertama kemungkinan digelar pada 19 Juli di sirkuit Jerez. Namun, otoritas MotoGP masih menunggu izin resmi dari pemerintah Spanyol. Sembari menunggu kepastian, para pembalap hanya bisa menjaga kebugaran sembari menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Vinales juga menjalani rutinitas yang sama. Dia juga mengaku tetap optimis menghadapi persaingan musim ini karena merasa motornya kini sangat kompetitif. Saya tenang karena tahu motor Yamaha jauh lebih baik, tapi saya merasa kami masih punya ruang untuk perbaikan. Itu hal terpenting. Kami telah melakukan pekerjaan rumah kami, jadi saya tak masalah menunggu hingga kami bisa mengujinya saat balapan. MotoGP musim ini benar-benar berbeda. Jadi, saya harus menghadapinya dengan cara baru. Begitu juga tahun lalu. Saya merasa jadi titik kuat di Yamaha dan saya harus memastikan tetap seperti itu. Kami mengetahui harus mengambil risiko tahun ini sehingga harus siap sejak hari pertama. Tutup Maverick Vinales. Balapan MotoGP 2020 resmi akan dimulai di sirkuit Jerez. Lampu hijau telah diberikan kepada ajang balapan MotoGP 2020 yang akan dimulai dari sirkuit Jerez Spanyol pada tanggal 19 dan 26 Juli 2020 mendatang. Pada 19 dan 26 Juli, MotoGP akan menjadi putaran perdana di Jerez, lalu pada 2 Agustus akan menjadi giliran kejuaraan Superbike. Sebuah perjanjian ditandatangani dengan perwakilan dari wilayah dan kota secara resmi memulai musim khususnya MotoGP dalam kondisi darurat kesehatan. Jelas semuanya akan terjadi balapan secara tertutup dengan staf dikurangi seminimal mungkin. Kalender MotoGP 2020 yang baru mengambil langkah penting pertama menuju keadaan normal. Ini adalah hasil dari pertemuan virtual antara CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, Wakil Presiden Pemerintah Andalusia, Juan Marin, dan Wali Kota Jerez,
Mamen Sanchez. Yang terakhir, baru-baru ini berbicara tentang tawaran yang menjadi titik awal baru kejuaraan 2020. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Dorna. Kejuaraan dunia MotoGP akan dimainkan 2 putaran di Jerez pada 19 dan 26 Juli, di mana putaran Superbike akan ditambahkan pada 2 Agustus. Sekarang, kita harus mengirim permintaan kepada pemerintah Spanyol untuk menjamin keselamatan dan kesehatan semua peserta. Ini berita bagus dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kepercayaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatur acara ini. Tutup Juan Sanchez. Marc Marquez pernah ditawari kontrak oleh Ducati. Secara terang-terangan, pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengatakan pernah ditawari kontrak oleh Ducati, namun ditolak dan lebih memilih Honda. Menurut Marc Marquez, hal itu dilakukan oleh Ducati sebelum dirinya menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Repsol Honda. Setelah menjadi juara dunia MotoGP sebanyak 6 kali dari 7 musim terakhir, bohong jika Ducati tidak tertarik kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Memang, sebelum kontrak Marc Marquez ditandatangani kembali, manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menegaskan bahwa pendekatan akan dilakukan kepada Marc Marquez. Tapi, itu akan menjadi kejutan besar jika pabrikan asal Italia itu mampu menggoda Marc Marquez dari Honda pada tahap ini. Pembalap Spanyol itu menjelaskan, HRC telah menawarkan proyek terbaik dari sudut pandang olahraga dan bahwa itu juga merupakan keputusan hati. Saya berusia 27 tahun. Saya memiliki kontrak untuk 4 tahun lagi. Anda tidak pernah tahu. Saya mendengar orang mengatakan bahwa saya harus menang dengan motor lain juga. Tetapi saya membuat keputusan hati. Honda memberi saya kesempatan beralih dari Moto2 ke MotoGP untuk menang. Saya mendengar Ducati yang meminta informasi, tetapi proyek Honda adalah yang terbaik dari sudut pandang olahraga. Saat ini saya mengatakan tidak, tetapi di masa depan Anda tidak pernah tahu. Tutup Marc Marquez. Singkirkan Valentino Rossi, Yamaha dianggap ambil keputusan cerdas. Awal tahun ini, Yamaha telah membuat keputusan yang membuat sebagian orang tidak percaya. Mereka tidak lagi memperpanjang kontrak Valentino Rossi di tim pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP. Valentino Rossi tercatat hampir 15 tahun membalap bersama tim berlogo Garbutala itu. Kontrak rider berjuluk The Doctor tersebut memang akan habis pada akhir musim ini. Selama rentan waktu yang cukup lama itu, Rossi telah menjelma menjadi pembalap tersukses di Yamaha. Valentino Rossi sudah menyumbang gelar juara dunia sebanyak 4 kali. Namun sayang, posisi pembalap asal Italia itu akan digantikan oleh Fabio Quartararo yang tampil moncer pada musim perdananya bersama tim satelit Yamaha Petronas SRT. Melihat hal tersebut, pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai bahwa Yamaha telah membuat keputusan yang tepat dan cerdas dengan tidak memperpanjang kontrak Valentino Rossi. Yamaha akhirnya melakukan hal yang cerdas, sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah pabrikan besar, kata Carlo Pernat. Pernyataan pria berusia 71 tahun itu cukup beralasan karena Yamaha tidak sepenuhnya membuang Valentino Rossi yang telah mempunyai jasa besar. Mereka mengambil yang terbaik untuk membalap di tim pabrikan dan tidak membuang Rossi. Yamaha menjanjikan sebuah motor pabrikan untuk beberapa musim ke depan, ungkap Carlo Pernat. Di sisi lain, Carlo Pernat menilai Valentino Rossi akan sangat mengerti dengan keputusan Yamaha yang saat ini lebih membutuhkan tenaga dari pembalap muda. Dan Rossi memahami bahwa ini adalah hal yang tepat untuk Yamaha, karena pada usia 41 tahun sulit untuk finish di 5 besar. Inilah saatnya bagi Valentino Rossi memutuskan untuk tidak bisa lagi bersama Yamaha pabrikan. Tutup Carlo Pernat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.